Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, penghormatan saya kepada Ibu Jamilah Aini Nasution SPD MPD selaku dosen pembimbing di mata kuliah dasar bimbingan dan konseling, dan penghormatan saya kepada mahasiswa yang ada di kelas dasar bimbingan dan konseling. Baik, hari ini kami akan menjelaskan materi tentang dasar pemahaman karakteristik peserta didik. Sebelum kami masuk dalam materi itu, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salwa Sabrina yang akan menjelaskan tentang aspek fisik. Yang kedua ada Maulidah Fadilah yang akan menjelaskan tentang aspek kognitif. Yang ketiga ada Elsa Diahul Haq yang akan menjelaskan tentang aspek sosial dan emosi. Yang keempat ada Afiatul Muna yang akan menjelaskan tentang aspek moral. Yang terakhir ada Amirullah, saya sendiri, yang akan menjelaskan tentang aspek religius. Baik, sekarang kita akan memasuki dalam penjelasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Sabrina akan menjelaskan tentang aspek fisik. Aspek fisik merupakan bagaimana mengenal karakteristik peserta didik. Dengan potensi fisik, tidak hanya mengacu pada kondisi kesehatan fisik, kondisi kesehatan tubuh, dan keberfungsian anggota tubuh seperti cacat fisik ataupun kemampuan alat indrawi seperti penglihatan dan kemampuan pendengaran, tetapi juga berhubungan dengan proporsi pertumbuhan dan perkembangan fisik, postur tubuh yang dipengaruhi asupan gizi yang dikonsumsi, perkembangan dan keterampilan psikomotorik, kecerdasan kinestetik. Tujuan aspek fisik adalah untuk mengenal dan mengetahui karakteristik, potensi fisik, dan kondisi kesehatan peserta didik. Faktor yang mempengaruhi aspek fisik ada 9. Yang pertama, keluarga, meliputi faktor lingkungan maupun faktor keturunan. Yang kedua, gizi, contohnya peserta didik dan kondisi gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan lebih cepat mencapai taraf remaja. Yang ketiga, gangguan emosional. Apabila seorang peserta didik terlalu sering gangguan emosional dan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pembentukan kelenjar pituitari. Yang keempat, jenis kelamin. Biasanya peserta didik lelaki lebih tinggi dibandingkan peserta didik perempuan. Yang kelima, kesehatan. Contohnya peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh, bangun atau bentuk tubuh apakah mesomorf, ektomorf atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh peserta didik. Yang ketujuh, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. Pertumbuhan saraf dan perkembangan kemampuan peserta didik membuat inteligensi ataupun kecerdasan meningkat dan mendorong timbulnya pola-pola tingkah laku baru. Yang kedelapan, pertumbuhan otot-otot. Peningkatan tonus ataupun tegangan otot peserta didik dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmani. Yang kesembilan, perubahan struktur jasmani. Semakin meningkat usia peserta didik, akan semakin meningkat pula ukuran tubuh dan bobot serta proporsi ataupun perbandingan bagian tubuh pada umumnya. Implikasi aspek fisik. Peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Begitu pentingnya peran guru dalam pembelajaran sehingga muncul kesepakatan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Letak masa depan bangsa berada di tangan guru. Guru juga sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan yang bersifat ilahiyah, berdakwah dengan model pendidikan formal. Selain itu, juga sangat berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik. Lalu ada perkembangan aspek fisik pada siswa. Pada siswa SD, pada fase ini pertumbuhan fisik tetap berlangsung sehingga peserta didik menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang. Maka perkembangan motorik peserta didik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan dan minatnya, dapat menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas seperti
misalnya menggerakkan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan, serta melempar bola. Fase atau sekolah dasar usia 7-12 tahun ditandai dengan gerak ataupun aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan dan berkaitan dengan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Bagi siswa SMP, fisik peserta didik atau konseli SMP tumbuh secara cepat sebagai akibat dan hormon-hormon dan organ tubuh terutama terkait dengan hormon dan organ seksual. Pertumbuhan fisik yang cepat pada masa ini membawa konsekuensi pada perubahan-perubahan aspek-aspek lainnya seperti seksualitas, emosionalitas, dan aspek-aspek psikososialnya. Pada siswa SMA, peserta didik atau konseli SMA berada pada masa remaja yang telah mencapai kematangan fisik, diantaranya perubahan bentuk tubuh, ukuran, tinggi, berat badan, dan proporsi muka serta badan yang tidak lagi menggambarkan anak-anak. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya fisik khas laki-laki dan perempuan. Perkembangan fisik yang telah sempurna diiringi dengan perkembangan psikoseksual dengan kematangan organ-organ seksualnya. Mereka menjadi lebih memberikan perhatian terhadap penampilan fisik serta mulai tertarik pada lawan jenisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Maulida Fadila akan menjelaskan tentang aspek kognitif. Kognitif dalam bahasa ilmiahnya berarti proses berpikir manusia, sedangkan dalam arti umumnya adalah proses mental manusia yang meliputi perolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, menurut Pujiati dan Mashkouri tahun 2016, bahwasannya kognitif diartikan sebagai kemampuan belajar, berpikir, atau kemampuan untuk mempelajari keterampilan atau konsep baru, kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan maupun di sekitarnya, dan juga kemampuan daya ingat untuk menyelesaikan soal-soal. Sedangkan arti kognitif dalam Kamus Bebas Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Perkembangan aspek kognitif pada siswa. Ada 3 jenjang, yaitu siswa SD, SMP, dan SMA. Di siswa SD, dilihat dari aspek perkembangan kognitif, menurut Piaget, masa ini berada pada tahap operasi konkret yang ditandai dengan kemampuan mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda berdasarkan ciri yang sama, menyusun atau mengasosiasikan atau menghubungkan dan menghitung angka-angka atau bilangan, dan memecahkan masalah problem solving yang sederhana. Pada usia 11 tahun, tahapan perkembangan kognitif memasuki tahap operasional formal ditandai dengan mampu berpikir abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Untuk mengembangkan daya nalarnya, daya cipta atau kreativitas anak, maka kepada anak perlu diberi peluang-peluang untuk bertanya, berpendapat, atau menilai, memberikan kritik tentang berbagai hal yang terkait dengan pelajaran atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. 2. Perkembangan aspek kognitif pada siswa SMP. Aspek kognitif peserta didik berubah secara fundamental dibandingkan dengan masa kanak-kanak yang menyebabkan remaja mampu berpikir abstrak.
Akibatnya, remaja menjadi kritis sehingga dipersepsi oleh orang dewasa sebagai pembangkang, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, egosentris, dan menganggap orang dewasa tidak dapat memahami mereka. Hal demikian menyebabkan remaja banyak mengalami konflik dengan orang lain, terutama dengan orang dewasa. Yang ketiga, ada perkembangan aspek kognitif pada siswa SMA. Perkembangan pemikiran peserta didik mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis yang lebih baik. Mereka mulai mampu berpikir yang menghubungkan sebab dan akibat dari kejadian-kejadian di lingkungannya. Pemahaman terhadap diri serta lingkungannya mulai lebih meluas dan mendalam. Mereka cenderung berpikir secara ideal, sehingga seringkali mengkritisi maupun menentang pemikiran orang dewasa. Walaupun mereka memiliki argumentasi pemikiran yang berkembang, namun juga sering merasa ragu-ragu sehubungan dengan keterbatasan pengalaman yang dimilikinya. Peserta didik atau konseli juga menampakkan egosentrisme berpikir yang menganggap dirinya benar serta cenderung menentang pemikiran orang dewasa maupun aturan-aturan di lingkungannya. Selanjutnya ada faktor-faktor dari aspek kognitif. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan, yaitu kemampuan kognitif sudah ada sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi seperti Lehrin, Lindsay, dan Spuyer berpendapat bahwa taraf intelijensi 75-80% merupakan warisan atau keturunan. Yang kedua, ada faktor lingkungan, yaitu kemampuan kognitif ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga, ada faktor kematangan. Maksudnya bahwa kemampuan kognitif ditentukan jika seseorang individu telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat, ada faktor pembentukan, yaitu kemampuan kognitif dipengaruhi oleh segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya, baik pembentukan sengaja atau dalam sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau dalam pengaruh alam sekitar. Yang kelima, ada faktor minat dan bakat. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif dipengaruhi oleh keinginan dan potensi yang dimiliki seseorang. Dan yang keenam, ada faktor kebebasan, yaitu kemampuan kognitif dipengaruhi oleh kebebasan, artinya keleluasaan manusia untuk berpikir divergen. Dalam artian meluas yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada penerapan aspek kognitif. Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Oleh karenanya, peserta didik harus dibimbing agar aktif menemukan sesuatu yang dipelajarinya. Konsekuensinya, materi yang dipelajari harus menarik minat belajar peserta didik dan menantangnya sehingga mereka asyik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Penerapan yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Peserta didik akan sulit memahami bahan pelajaran jika frekuensi belajar hitung loncat-loncat. Bagi anak SD, pengoperasian suatu penjumlahan harus menggunakan benda-benda terutama di kelas-kelas awal karena tahap perkembangan berpikir mereka baru mencapai tahap operasi konkret. Penerapan yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif itu dan harus merangsang kemampuan berpikir mereka. Penerapan yang terakhir, yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Untuk terjadinya proses belajar harus tidak ada proses paksaan agar sifat egosentrisnya tidak terbunuh.
Kemudian selanjutnya aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek berkenaan dengan kemasyarakatan yang berbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara peserta didik dengan lingkungan sosialnya. Nah, positifnya perilaku aspek sosial ini dapat diamati bagaimana sifat dan sikap peserta didik. Adanya kecenderungan peserta didik suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menolong, dermawan, dan sebagainya. Nah, adapun tujuan dari aspek sosial ini adalah agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara garis besarnya bertujuan yaitu bimbingan konseling sosial membantu seseorang agar mampu mengembangkan kompetensinya dalam segala hal. Kemudian perkembangan aspek sosial pada siswa. Yang pertama ada pada siswa SD, yaitu perkembangan sosial peserta didik SD ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di samping dengan para anggota keluarga, juga dengan teman sebaya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Nah, kemudian SMP masyarakat memandang peserta didik SMP bukan lagi anak-anak, namun juga diakui sebagai individu dewasa. Keadaan anak SMP ini merasa diperlakukan secara tidak konsisten. Nah, selain itu, remaja juga tidak suka jika diperlakukan seperti anak-anak, namun merasa keberatan jika dituntut bertanggung jawab penuh sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Nah, ketiga ada siswa SMA. Peserta di SMA ini, peserta didik atau konseli mulai tumbuh kemampuan memahami orang lain. Kemampuan ini mendorongnya menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Mereka menjalin hubungan pertemanan yang erat dan menciptakan identitas kelompok yang khas. Hubungan kelompok sebaya lebih menguat serta cenderung meninggalkan keluarga. Nah, kemudian faktor-faktor aspek sosial yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang melandasi terjadinya suatu perubahan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial dari lingkungan sekitar masyarakat. Misalnya lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ketiga ada faktor pendorong. Di sini faktor pendorong dapat berupa kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang formal, yang maju, juga sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan seseorang untuk maju, toleransi, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, dan lain sebagainya. Yang keempat ada faktor penghambat. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu lantaran kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, rasa takut akan terjadinya goyahan pada integrasi kebudayaan, dan banyak lainnya faktor penghambat terjadinya aspek sosial. Kemudian aspek emosi. Untuk aspek emosional, penulis mengacu pada pendapat menurut Skinner, yaitu seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dengan aliran behaviorisme pandangan, bahwa esensi kematangan emosi melibatkan kontrol emosi, yang berarti bahwa seseorang mampu memelihara perasaannya, dapat meredam emosinya, meredam balas dendam dalam kegelisahannya, tidak dapat mengubah moodnya, tidak mudah berubah pendirian. Kematangan emosi juga dapat dikatakan sebagai proses belajar untuk mengembangkan cinta secara sempurna dan luas, di mana hal itu menjadikan reaksi pilihan individu secara otomatis dan dapat mengubah emosi-emosi yang ada di dalam diri manusia. Kemudian tujuan aspek emosi adalah sebagai pembelajaran aspek emosi untuk mengendalikan diri, mengenali perasaan saat perasaan itu muncul dan mengelola emosi, kemampuan mengendalikan diri dan mengatur suasana hati, memotivasi diri sendiri, kemampuan emosi mengelola emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan membina hubungan dengan orang lain, sebagian besar merupakan keterampilan memahami dan mengelola emosi orang lain. Nah, kemampuan itu juga berempati kepada orang lain. Kemudian ada perkembangan aspek sosial pada siswa.
Yang pertama itu ada pada siswa SD. Pada anak SD, belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya melalui peniruan dan latihan, atau sering disebut dengan pembiasaan. Dalam proses peniruan, kemampuan orang tua atau guru dalam mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila anak dikembangkan di lingkungan keluarga yang suasana emosionalnya stabil, maka perkembangan emosi anak cenderung stabil atau sehat. Yang kedua ada pada siswa SMP. Peserta didik atau konselor SMP pada umumnya memiliki emosionalitas yang labil. Transisi pada aspek fisik, kognitif, dan sosial menyebabkan emosionalitas remaja mudah berubah-ubah. Perasaan remaja terhadap suatu objek tertentu mudah berubah. Keadaan yang demikian jika tidak dipahami dengan baik sangat potensial menimbulkan konflik. Yang ketiga ada pada siswa SMA. Peserta didik atau konselor SMA merupakan kelompok usia remaja digambarkan dalam keadaan yang tidak menentu, tidak stabil, dan emosi yang meledak-ledak. Meningginya emosi terjadi karena adanya tekanan tuntunan sosial terhadap peran-peran baru selainnya orang dewasa. Kondisi ini dapat memicu masalah seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang. Kemudian ada faktor perkembangan aspek emosi. Yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan jasmani dari segi ini meliputi pertumbuhan cepat dari badan. Pada taraf permulaan, pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu dan mengakibatkan postur tubuh atau jasmani yang tidak seimbang. Kedua, ada perubahan dalam hubungannya dengan orang tua. Sikap orang tua dalam mendidik anak misalnya secara otoriter, memanjakan anak, sikap acuh tak acuh, penuh kasih sayang. Sikap-sikap tersebut dapat menyebabkan ketegangan dan ketidaktegangan yang semuanya berpengaruh terhadap perkembangan mental remaja, termasuk perkembangan emosi. Yang ketiga, perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. Pada usia kurang lebih 17 atau 18 tahun, biasanya remaja mulai jatuh cinta dengan lawan jenis atau dengan kenakalan-kenakalan lain. Gejala seperti ini sehat, tetapi memungkinkan terjadinya konflik juga ada. Kemudian keempat ada perubahan pandangan luar. Pandangan luar dapat menyebabkan konflik yang disebabkan karena sikap di mana dunia luar terhadap remaja tidak konsisten dan dunia luar masih mempunyai nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Yang kelima, perubahan dalam hubungannya dengan sekolah. Remaja sering terbentur nilai-nilai yang tidak dapat diterima atau bertentangan dengan nilai-nilai yang menarik bagi remaja, maka timbullah idealisme untuk mengubah lingkungannya. Nah, selanjutnya ada penerapan aspek emosi. Penerapannya yang pertama ada mengekspresikan perasaan melalui kata-kata. Yang kedua, memahami emosi-emosi orang lain, contohnya seperti menghibur orang yang sedang bersedih. Yang ketiga ada mengontrol emosi negatif ketika kita menghadapi sesuatu situasi yang sangat sulit. Yang keempat, mengalahkan rasa canggung ketika berhadapan dengan orang atau kondisi baru. Nah, yang kelima, menenangkan diri dalam kondisi apapun, misalnya dalam kondisi yang stres atau sedang marah, ingin meluapkan emosi, maka dianjurkan untuk menenangkan diri sejenak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, aspek moral. Moral merupakan aspek perilaku atau sikap yang sering ditunjukkan peserta didik dari ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum mengenai sebuah respon, tindakan, atau perbuatan yang dalam perspektif agama sering kita kenal dengan istilah akhlak, budi pekerti, dan susila. Perkembangan aspek moral pada siswa. Pertama, pada siswa SD. Pada usia 7-10 tahun, campur tangan orang dewasa seperti orang tua, guru, dan sebagainya tidak terlalu menakutkan buat anak. Anak mengetahui bahwa orang tua adalah sosok yang harus ditaati, tetapi anak juga tahu bahwa jika melanggar aturan harus memperbaikinya. Perasaan bahwa ini benar dan itu salah sudah mulai tertanamkan kuat dalam diri anak. Anak usia ini juga mulai memilah mana saja perilaku yang dapat mendatangkan keuntungan buat mereka. Selanjutnya, siswa SMP. Moralitas berisi kemampuan peserta didik membuat pertimbangan tentang baik buruk
benar salah, boleh atau tidak boleh dalam melakukan sesuatu. Aspek ini sangat terkait dengan perkembangan kognitif, karena aspek kognitif remaja berkembang sangat pesat. Maka moralitas remaja juga mengalami perubahan cukup mendasar dibandingkan pada masa kanak-kanak. Oleh karena itu, peserta didik atau konseli SMP sering mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan moralitas, yang sebelumnya telah dihayati dan diyakini benar. Selanjutnya, siswa SMA. Melalui pengalaman berinteraksi dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya, tingkat moralitas peserta didik atau konseli SMA sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak atau remaja awal. Mereka sudah lebih mengenal nilai-nilai moral atau konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Pertimbangan moral yang diinterelasi peserta didik bukan lagi karena dorongan atau orang lain atau perintah orang tua karena mereka keinginan dari hati dan merupakan pilihannya. Tujuan dari pembelajaran aspek moral ialah untuk mengusahakan suatu pemahaman pandangan moral ataupun cara-cara moral dalam mempertimbangkan tindakan dan penetapan keputusan apa yang seharusnya dikerjakan, seperti membedakan hal estetika, legalitas, atau pandangan tentang kebijaksanaan. Membantu mengembangkan kepercayaan satu atau beberapa prinsip umum yang fundamental. Ide atau nilai sebagai suatu pijakan atau landasan untuk mempertimbangkan moral dalam menetapkan suatu keputusan. Faktor-faktor aspek moral. Yang pertama, ada lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap seseorang. Biasanya, tingkah laku seseorang berawal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan superegonya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan tidak boleh. Tentunya dengan bimbingan guru, anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, biasanya seorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru, dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seorang teman juga bisa menjadi panutan baginya. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap perbentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri, yang mempunyai sanksi-sanksi sendiri terhadap pelanggar-pelanggarnya. Yang kelima yaitu teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu nilai. Di era sekarang, remaja banyak menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan. Contoh, internet memiliki fasilitas yang menawarkan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung. Selanjutnya, ada penerapan aspek moral. Menyapa orang yang dikenal saat bertemu di tempat umum juga menjadi hubungan baik dengan semua orang yang dikenal. Yang kedua, menggunakan tangan kanan ketika makan, tidak makan maupun minum dalam keadaan berdiri. Sikap ini digolongkan sebagai salah satu ciri moral yang mencerminkan kebaikan. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain, melainkan menunggu sampai orang tersebut selesai berbicara. Hal tersebut merupakan bentuk saling menghargai. Yang keempat, saat dalam kendaraan umum yang penuh, mempersilahkan orang yang lebih tua untuk duduk di tempatnya. Yang kelima, tempat waktu saat memiliki janji bertemu. Yang keenam, berlaku jujur baik dan dalam aspek perkataan, lisan maupun tingkah laku. Yang ketujuh, menghargai keberagaman, yaitu adanya perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, perilaku maupun gagasan yang orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang kedelapan yaitu taat pada aturan agama yang kita yakini.
Baik, saya Amirullah akan menjelaskan tentang aspek religius. Aspek religius adalah kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia ini. Bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Oleh karena itu, dalam mengenalkan Tuhan kepada anak, sebaiknya ditonjolkan sifat-sifat pengasih dan penyayang. Sampai kira-kira usia 10 tahun, ingatan anak masih bersifat mekanis, sehingga kesadaran beragamnya hanya merupakan hasil sosialisasi orang tua, guru, dan lingkungannya. Oleh karena itu, pengalaman ibadahnya masih bersifat peniruan, belum dilandasi kesadarannya. Pada usia 10 tahun ke atas, semakin bertambah kesadaran anak akan fungsi agama baginya, yaitu berfungsi moral dan sosial. Anak mulai dapat menerima bahwa nilai-nilai agama lebih tinggi dari nilai-nilai pribadi atau nilai-nilai keluarga. Anak mulai mengerti bahwa agama bukan kepercayaan pribadi atau keluarga, tetapi kepercayaan masyarakat. Perkembangan aspek religius pada siswa. Siswa SD, kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia ini bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Oleh karena itu, dalam mengenalkan Tuhan kepada anak, sebaiknya ditonjolkan sifat-sifat pengasih dan penyayang sampai kira-kira usia 10 tahun. Ingatan anak masih bersifat mekanis, sehingga kesadaran beragamanya hanya merupakan hasil sosialisasi orang tua, guru, dan lingkungannya. Oleh karena itu, pengalaman ibadahnya masih bersifat peniruan, belum dilandasi kesadarannya. Perkembangan aspek religius pada siswa SMP ialah aspek religius berkaitan dengan keyakinan dan pengakuan individu terhadap kekuatan di luar dirinya yang mengatur kehidupan manusia. Pada masa sebelum SMP, peserta didik menerima keyakinan-keyakinan tersebut secara dogmatis. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, peserta didik atau konseli SMP sering mempersoalkan religiusitas yang sebelumnya telah diyakini dan dipegang teguh. Akibatnya, banyak remaja mempersoalkan kembali keyakinan keagamaan mereka, mengalami penurunan ibadah akibat keraguan atas keyakinan sebelumnya. Di sisi lain, keraguan ini pada beberapa peserta didik SMP mendorong mereka lebih giat mencari informasi dan menguji kembali kebenaran yang mereka yakini. Perkembangan aspek religius pada siswa SMA ialah pada usia ini, peserta didik sudah lebih matang dan meyakini dan melakukan ibadah sesuai aturan agamanya. Dalam kehidupan beragama, peserta didik sudah melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Peserta didik sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai panutannya, atau ada yang taat dan ada yang tidak taat. Peserta didik sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya, atau ada yang taat dan ada yang tidak taat. Kegiatan ibadah yang dilakukan bukan lagi berdasar dogma semata, melainkan berdasar kesadaran diri untuk menjalankan perintah agama dalam mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Maka peserta didik seharusnya mengamalkan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlakul karimah dalam kehidupannya sehari-hari. Tujuan pembelajaran aspek religius adalah untuk 1. Aspek ini berguna untuk memberikan bimbingan kepada setiap peserta didik agar selalu mengingat Tuhan yang Maha Esa di setiap langkah yang mereka tempuh. 2. Menjadikan anak didik menjadi lebih giat dalam beribadah dan menghormati jika adanya perbedaan di sekitar lingkungannya. 3. Aspek ini juga berguna untuk menguatkan fondasi hidup dari setiap anak didik agar tidak kehilangan arah di masa depan dan selalu mengingat mana yang baik dan mana yang tidak baik dari segi religius mereka. 1. Faktor-faktor aspek religius. 1. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dari berbagai tekanan sosial atau faktor sosial yang mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keagamaan, termasuk pendidikan dan pengajaran orang tua, tradisi-tradisi sosial yang untuk menyesuaikan dengan berbagai pendapat sikap yang disepakati oleh lingkungan. 2. Berbagai pengalaman yang dialami oleh individu dalam membentuk sikap keagamaan, terutama pengalaman mengenai keindahan, keselaraan, dan kebaikan dunia lain atau faktor alamiah. Adanya konflik moral atau faktor moral.
dan pengalaman emosional keagamaan atau faktor afektif. 3. Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan terhadap keamanan, cinta, kasih, harga diri, dan ancaman kematian. 4. Berbagai proses pemikiran verbal atau proses intelektual. Manusia diciptakan dengan memiliki berbagai macam potensi, salah satunya adalah potensi untuk beragama. Potensi beragama ini akan terbentuk tergantung bagaimana pendidikan yang diperoleh anak. Seiring dengan bertambah usia, maka akan muncul berbagai macam pemikiran verbal. Salah satu dari pemikiran verbal ini adalah pemikiran akan agama. Penerapan aspek religius. 1. Pembiasaan. Model pembiasaan ini dapat dilakukan harian atau mingguan. Contoh pembiasaan harian yaitu 3S, senyum, sapa, salam, pembacaan doa Asmaul Husna, dan sholat duha sebagai pendukungnya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang berkarakter religius seperti qiraah dan rebana. 2. Mengajarkan untuk mencerminkan karakter religius, seperti siswa bersyukur terhadap hasil ulangannya, menjenguk temannya yang sakit, menolong temannya yang terkena musibah, sehingga terlaksana seimbang antara religius ibadah dan religius sosial. 3. Menjadikan karakter religius membudaya di kalangan sekitarnya, dengan menjadikan karakter religius di kalangan siswa-siswi baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat kita sebagai pendidik sekaligus orang tua harus selalu sabar dan semangat dalam menanamkan nilai karakter religius ini. 4. Selalu mengingat tentang ajaran dan larangan dalam agama. Kita harus selalu mengingatkan siswa-siswi tentang anjuran dan larangan, menceritakan kisah-kisah inspiratif dari tokoh agama, dan menciptakan suasana ibadah yang menyenangkan di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Baik, hanya sekian presentasi dari kami dan penjelasan dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.